Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat semua. Salam baik-baik dari saya, Nardisu. Nah, sembari saya menunggu ternak bebek saya pulang, saya mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman saya yang ada di penjuru Indonesia. Yang pertama dari peternak Aceh, Langkat, kemudian Medan, Tanjung Morawa, dan kemudian untuk kabupaten saya, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Tanjung Balai, kemudian Kenopan, kemudian lagi Pekanbaru, Jambi, Palembang, Padang, kemudian Makassar, Bali, Jogja, dan masih banyak teman-teman saya yang di luar sana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, kemudian saya juga titip salam kepada teman-teman yang di luar negeri, khususnya untuk di Hong Kong, Malaysia, kemudian Korea Selatan, kemudian Jerman, Kanada, kemudian Vietnam, dan teman-teman saya di negara-negara yang lain. Jadi teman-teman saya ini mereka yang khususnya yang merantau di luar negeri. Jadi sebelum lanjut lagi, yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Yang belum subscribe, monggo di subscribe karena subscribe adalah gratis. Nah, jadi tema saya hari ini adalah saya ingin membahas tentang penyakit unggas, khususnya bebek, ayam, dan unggas-unggas lain. Biasanya unggas-unggas ini sangat mudah terserang oleh penyakit flu, pilek, ya flu dan pilek sama itu ya. Kemudian berak mencret, kemudian berak hijau, kemudian berak kapur, dan sebagainya. Jadi beberapa penyakit ini sangat mudah menyerang unggas-unggas kita, apalagi sekarang ini di saat musim hujan. Nah, oleh sebab itu saya ingin memberikan informasi, ya siapa tahu informasi saya ini cukup membantu ya untuk teman-teman khususnya yang belum mengerti dan khususnya yang pemula. Nah, jadi untuk mencegah dan mengobati penyakit yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa beli nanti yang saya rekomendasikan. Tapi sebelumnya saya mau mohon maaf dulu kepada teman-teman. Tujuan saya membuat video ini bukan untuk mempromosikan produk perusahaan tertentu, maaf sebelumnya. Tapi tujuan saya ini hanya untuk membantu teman-teman yang mempunyai kendala ketika unggas teman-teman dalam bermasalah terserang penyakit yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi sebenarnya video ini sudah lama ingin saya buat, berhubung karena bebek saya belum terserang penyakit. Sebenarnya saya tunggu-tunggu juga, tapi sampai saat ini belum ada yang terserang penyakit yang seperti yang tadi, seperti flu dan pilek. Makanya baru saat ini saya buat video. Itu pun karena ada teman-teman di YouTube yang bertanya tentang ini dan langsung menghubungi saya di kontak. Beliau sangat kesulitan untuk mengatasi penyakit ini. Mungkin beliau masih kurang tahu, makanya saya informasikan. Nah, jadi saya biasa untuk pencegahan penyakit flu dan pilek serta berak putih tadi, saya menggunakan ini. Nah, ini vitamin tetraklor. Nah, bisa teman-teman gimana bacanya ini? Mungkin ini susah ya dibaca ya. Nah, tetraklor. Nah, jadi satu botol ini kemasannya ada dua macam. Yang pertama botol atom. Ini isi 50 butir. Nah, kalau yang plastik, kemasan plastik itu biasanya isinya 10 butir. Nah, soal harga ini saya beli di toko peternakan, harganya murah, cuman 8.000 untuk 50 butir. Nah, jadi ini saya hanya pencegahan bebek saya, berhubung karena di musim hujan. Jadi sebelum terkena, makanya saya lakukan ini dulu, saya aplikasikan ini dulu. Kemudian untuk teman-teman yang mempunyai kendala unggasnya yang sudah terkena penyakit tersebut, bisa juga pakai ini. Tapi syaratnya ini berbentuk kapsul. Jadi satu hari itu kita kasih makan ini 1 sampai 2 kali dalam untuk 1 hari. Kemudian yang sudah terkena harap dipisahkan dari unggas yang lain.
Tujuannya supaya agar tidak menyebar penyakit yang dideritanya. Ya, kayak manusia aja diderita. Ya, seperti itulah. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalau yang sudah terkena, upayakan unggas yang sakit itu dipisahkan dari teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian diletakkan di tempat yang kering, di lahan yang kering. Nah, tujuannya supaya beraknya itu tadi cepat terserap oleh tanah yang kering tadi. Nah, oke, langsung saja saya aplikasikan. Ini ternak saya sekitar 500 ekor. Nah, 500 ekor ini saya kasih sekali minum 10 butir, 10 kapsul ini. Nah, jadi ini nanti saya campurkan ke air. Kalau yang seandainya sudah terkena, yang saya jelaskan tadi, 1 ekor itu kasih 1 kapsul setiap kali makan. Aplikasikan 1 hari itu 2 kali. Nah, jadi langsung saya aplikasikan ke air. Ini air yang saya sediakan sekitar 15 liter. Sesuaikan aja kebutuhan untuk teman-teman saya. Kebetulan wadah pakan saya ini ada sekitar 6 buah. Jadi 8 tambah 4 sekitar 12 liter. Nah, jadi saya aplikasikan. Ini dia. Ini baru saya beli. Di dalamnya masih ada pengawet. Saya ambil dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Kita buka aja ini. Kita buka, kemudian kita masukkan ke dalam air. Nah, sudah selesai. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mencampurkan cairan tetraklor ini dengan vitamin yang biasa teman-teman lakukan, silakan saja, boleh. Kemudian ini saya campur dengan EMA4 peternakan. Jadi EMA4 peternakan ini biasa saya berikan setiap kali saya memberikan minum. Tujuannya untuk menghilangkan bau pada kotoran ternak. Nah, kita campurkan 3 tutup saja. Kemudian saya aduk. Kita aduk. Kemudian kita tempatkan ke wadah. Nah, sudah selesai. Jadi pemberian minum ini bisa teman-teman lakukan bersamaan dengan memberi makan. Jadi nggak ada masalah. Terkecuali kalau vaksin, kita harus puasakan dulu selama 3-5 jam. Nah, jadi kita tunggu bebek saya pulang. Nanti setelah itu saya perlihatkan ketika saya memberikan makan dan memberikan minum ini. Oke, tunggu sebentar. Ngale kok. Banyak kali, Lek. Iya. 2 bulan lagi. Kalian kok ada bebek lewat ngalah kalian. Mau kalian tabrak pula? Hah? Nah, ini dia. Ini saat aplikasi makan. Ini, jadi pakannya bisa kita lihat. Saya kasihkan pakannya dedak kering aja, dedak kering campur dengan boiler, pakan ternak pabrikan. Nah, ini bisa kita lihat. Ini dia boilernya. Jadi perbandingannya ini saya kasih 4:1. Nah, ini update bebek saya saat ini. Ini usia 44 hari.
Jadi untuk teman-teman silakan dicoba. Ya semoga video saya ini bermanfaat. Tentunya saya berharap video saya ini bukan hanya untuk ditonton, tapi bisa menginspirasi untuk teman-teman semua yang di perantauan, baik itu yang di desanya masing-masing. Nah ini dia update-nya hari ini. Jadi tempat minumnya ada sekitar 6 buah, 3, 5, satu lagi 6. Kemudian wadah pakannya saya kasih 7. Nah itu 3 untuk yang kecil-kecil, biar terbagi makannya. Kemudian yang sebelah sana, di sana pakai ember. Nah ini dia. Saya pakai ember. Lucu ya kalau lihat bebek makan. Jadi kalau pakan kering aja, dedak kering aja nggak ada masalah karena sudah besar. Yang penting minumnya jangan sampai habis, minum tetap tersedia. Jadi nanti malam habis ini, walaupun hanya tinggal dedak tapi pasti habis. Nah mengenai makan ini, berhubung saya berbagi info ya kepada teman-teman, berhubung membuat video, makanya saya kasih makan. Karena beberapa hari ini jarang-jarang saya kasih makan. Kalau pas saya lihat lapar, makanya saya kasih makan. Kalau saya lihat kenyang, ya udah saya biarkan aja. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan untuk menghemat biaya. Karena yang namanya kita usaha, kalau bisa modal sedikit, untung besar. Nah prinsip dagang seperti itu. Jadi kita pakai prinsip dagang saja. Jadi kalau kita usaha dapat keuntungannya tipis, nggak usah dikerjai, kan gitu. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang bahwasannya makannya sedikit, apa sehat bebeknya, apa besar bebeknya, ya teman-teman bisa saksikan sendiri. Ini cara saya. Nah ini bisa lihat sendiri. Yang jelas apa yang saya eksplor ke YouTube, itulah yang saya kerjakan di rumah. Jadi saya tidak ada mengada-ngada, menambah-nambahi ataupun mengurang-kurangi. Karena jujur aja saya nggak punya keahlian untuk berbohong. Makanya saya jujur aja. Makanya saya sedikit agak sakit hati ya ketika ada teman-teman yang berkomentar itu terlalu nyinyir dan nggak percaya. Padahal saya membuat video itu apa adanya, tanpa ada saya rekayasa sedikit pun, jujur. Karena tampang saya ini tidak ada tampang pembohong. Nah itu pun tergantung kembali lagi sama teman-teman menilai saya itu seperti apa. Tapi yang jelas tujuan saya nggak ada ingin menipu-nipu. Nah kalau kurang yakin lagi, teman-teman bisa lihat di sejak saya upload video YouTube saya. Nah itu mama saya itu. Jadi kalau sore bebeknya pulang, beliau selalu ya melihat lah. Karena mungkin namanya orang tua juga butuh refreshing ya. Apalagi kalau baru datang masih DOD. Senang kali nungguin. Jadi sambil duduk, sambil melihat-lihat. Katanya sih lebih senang lihat yang waktu DOD ketimbang yang udah besar gini. Kalau yang udah besar gini katanya berisik. Katanya, kata mama. Tapi kalau udah terjual nanti suara duitnya berbunyi nyaring, kan gitu. Jadi biasa kalau seperti itu ya. Pasti semua orang ngalami hal yang sama. Bebeknya alhamdulillah sehat-sehat. Jadi ini kelebihannya kalau kita lepas ke sawah. Karena pada dasarnya bebek ini adalah termasuk unggas air. Kalau nggak kena air bebeknya nggak sehat. Ya walaupun ada juga beberapa yang pertumbuhannya masih kecil-kecil ya. Berhubung karena pakannya dia nggak rakus. Jadi kalau yang besar-besar ini makannya cukup wah ngeri. Oleh sebab itu saya sedikit agak menghemat biaya pakan biar ada untungnya. Padahal kalau nggak dikasih makan juga nggak masalah ini. Yang penting bebek ini tetap kena air. Wah ini sehat betul ini, besar.
Jadi itu saja ya teman-teman ya untuk update hari ini. Sekali lagi saya berharap semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya juga mohon dukungannya untuk membangun channel saya ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena subscribe adalah gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Bye bye.